Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa kaidah yang berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di sini kita melihat ulama membuat kaidah yang bisa menjelaskan persoalan hukum dalam masyarakat. Kadang-kadang orang salah memahami, bertanya kepada kita tentang hukum. Apa hukum ini? Apa hukum ini? Sebenarnya Al-Quran sudah menjelaskan gitu. Nah, kita jelaskan dua kaidah di sini nanti ya. Pertama adalah al-amru bi syai'in amru bi wasailihi. Ketika Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran, berarti Allah juga memerintahkan dengan wasailnya atau dengan wasilahnya atau jalan-jalan yang merupakan itu menjadi terwujud gitu lah. Ya, jadi makna kaidah ini adalah ketika Allah memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah, berarti juga perintah untuk sesuatu yang bisa mewujudkan perintah itu. Misalnya kalau di kehidupan kuliah, ketika dosen misalnya nyuruh kalian wajib bikin makalah. Nah, ketika perintah dosen itu hanya kalian wajib bikin makalah, berarti mengetiknya, ya, mengeditnya, membuat menjadi sebuah jurnal gitu ya, bisa diserahkan ke dosen itu menjadi wajib. Nah, inilah hebatnya Al-Quran bisa menjelaskan seperti itu. Kita contoh dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan kita aqimus shalah, dirikan sholatnya, itu kan perintah, ini wajib malah. Nah, lalu bagaimana hukumnya belajar sholat? Ya, belajar sholat juga menjadi wajib gitu. Menjadi sholat juga wajib. Ketika Allah memerintahkan menutup aurat pun, berarti membeli kain untuk menutup aurat merupakan juga wajib jadinya gitu. Karena hukumnya wajib, jadi yang harus sesuatu yang menunjang untuk terwujudnya kewajiban itu menjadi wajib gitu. Jadi kalau ada orang bertanya, ada nggak dalam Al-Quran perintah untuk belajar sholat? Ya ada. Gitu. Ketika Allah memerintahkan sebuah perintah, berarti itu perintah untuk sesuatu yang mewujudkan perintah itu. Gitu. Nah, ketika Allah menyuruh Iqra, bacalah Quran gitu lah. Allah menyuruh kita membaca Quran. Berarti hukum membaca Al-Quran juga menjadi wajib gitu loh. Jadi kalau orang bertanya, nggak ada kok perintah dalam Al-Quran tentang belajar Al-Quran, tentang belajar Iqra, belajar ummi, metode tajwid, ada. Nah, itulah gunanya kaidah diberikan oleh para ulama tentang memahami Al-Quran ya. Bahwa ketika Allah menyuruh kita membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran kata Allah, berarti belajar juga menjadi sebuah kewajiban. Nah, kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu digunakan untuk sholat gitu. Jadi belajar Fatihah, belajar baca ayat itu menjadi wajib. Jadi kalau orang tidak belajar itu berdosa gitu. Karena perintahnya Allah menurunkan wajib. Nah, jadi dalam kaidah ini kita diajarkan bahwa kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu al-amru bisyai'in, berarti adalah perintah untuk sesuatu, wasilahnya, jalan untuk mewujudkan itu juga menjadi wajib. Misalnya menutup aurat, kita contohkan tadi ya, bahwa ketika Allah menyuruh kita menutup aurat, itu berarti kain untuk menutup aurat wajib juga kita beli gitu. Malah kalau kita beli yang lain malah kita berdosa ya. Itu kaidah pertama yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran supaya bisa dipahami dengan benar ya, bisa mengeluarkan nanti hukum yang ada dalam Al-Quran gitu ya. Kaidah kedua, al-amru ba'dan nahyi tufidul ibah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran ya, tapi perintah itu datangnya setelah larangan ya. Pernah Allah melarang sesuatu lalu disuruh gitu loh. Nah, itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah gitu loh. Karena perintahnya datang setelah larangan. Kalau perintahnya tidak datang setelah larangan, berarti itu menjadi wajib nih, bisa sunnah. Misalnya aqimus shalah, kan nggak ada Allah melarang sebelumnya kita sholat. Nah, sebagai contoh kita berikan di sini dua ayat. Yang pertama, wa iza halaltum fastadu. Ini dalam surat Al-Maidah ya. Apa kata Allah? Apabila kalian sudah bertahalul, tahalul itu artinya setelah tawaf ya, tawaf ifadah, nanti sa'i setelah haji atau setelah umroh, setelah mencukur rambut ya, tahalul bagian daripada manasik haji. Itu Allah menyuruh berburulah kata Allah. Ini kan perintah ini.
Nah, berapa kandungan perintah ini? Apakah wajib? Apakah sunnah itu? Apakah mubah? Nah, dari sinilah muncul kaidah menunjukkan bahwa karena perintah ini datang setelah larangan, maka hukumnya mubah. Bayangkan kalau seandainya wajib, jemaah haji setelah haji mulai berburu onta, berburu ini, itu mubah saja. Silahkan. Mau berburu silahkan, enggak juga enggak apa-apa itu. Karena datangnya setelah larangan. Kapan dilarang? Sewaktu kalian manasik haji, mulai dari Arafah, mulai dari Mina, Muzdalifah, kalian haram membunuh hewan. Nah, ya. Jadi nggak boleh jamaah haji membunuh, walaupun hewan-hewan kecil ya. Hewan-hewan kecil itu nggak boleh dibunuh. Ketika kita berada di Arafah, berada di Mina, berada di Muzdalifah, itu nggak boleh. Tapi setelah selesai, silakan kata Allah. Nah, karena berburu dilarang sebelum selesai haji, lalu setelah selesai, silakan kata Allah, berarti itu hukumnya mubah. Atau contoh lain tentang nikah. Ini banyak orang nanya ya. Nikah itu hukum apa Pak Ustaz ya? Hukum asal nikah itu adalah mubah. Jadi orang kalau nggak menikah sampai tua ya nggak berdosa gitu. Karena di ayat ini kita jelaskan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna salasa waruba. Di sini ada kalimat perintah ya, fankihu, nikahlah kata Allah. Ya, berarti kita disuruh nikah dong. Nah, perintah ini bobotnya apa gitu loh? Apakah wajib? Berarti kalau kita nggak nikah kita berdosa. Apakah sunnah? Lebih baik dilakukan, apakah mubah? Nah, di kaidah ini bisa kita jelaskan bahwa hukum nikah itu adalah mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena perintahnya datang setelah larangan menzolimi anak yatim. Daripada kalian takut tidak adil kepada anak yatim, karena dulu di zaman pernikahan, di zaman jahiliyah itu orang menikah anak yatim itu bukan untuk apa, tapi hartanya gitu. Nah, menikahlah dengan perempuan, menikahlah kata Allah. Berarti datangnya setelah larangan, makanya hukuman menjadi mubah gitu. Jadi orang tidak nikah sampai tua, sampai meninggal nggak berdosa. Ya paling hidupnya sepi-sepi aja ya. Kata teman kita, seperti merek elektronik Hitachi itu, hidup tanpa cinta ya, tapi nggak berdosa. Ya. Nabi Isa tidak menikah. Ya. Ulama ada Ibnu Taimiyah tidak menikah, Imam Nawawi tidak menikah, Imam Tobari tidak menikah, Said Qutb tidak menikah. Banyak ulama tidak menikah. Berdosa nggak? Enggak, kan hukum nikah tidak wajib. Tadi poligami pun ini ayatnya sama lah dengan poligami ya. Berarti poligami itu hukumnya mubah. Nah, ketika sebuah nikah hukumnya mubah bisa menjadi wajib. Kalau kondisinya wajib, seseorang ya, tapi tidak semuanya. Mungkin dia sudah bekerja ya, dia otot kawat urat besi, muka asbes gitu. Nggak bisa nahan nafsunya, wajib dia nikah itu malah berdosa, tapi tidak bisa diterapkan kepada orang lain. Bisa juga nanti hukum sunnah. Bisa nggak hukum nikah itu haram? Bisa. Orang HIV nggak boleh nikah itu. Nah begitu juga poligami. Poligami itu ayatnya juga ini loh. Berarti poligami itu hukum asalnya adalah mubah. Bisa nggak wajib? Bisa kalau kondisinya wajib. Bisa nggak nanti haram? Bisa. Ya, kalau tujuan poligami nggak jelas itu, uangnya juga pas-pasan gitu. Ini biasanya haram dia poligami. Jadi belajar, jangan nanti poligami, belajar dulu lah tentang ayat itu, baru kita bisa menentukan hukum. Nah inilah beberapa kaidah berkaitan dengan Al-Quran ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.